Teladan Kristus Sang Penebus. Bahwa menjalani dan menerapkan ajaran Kristus tentang kasih dan cinta tanpa syarat memang tidak mudah dan tidak sesederhana ucapan yang dengan mudah terlontar dari mulut manusia. Kita simak dalam Matius 5 ayat 43-48. Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Senja itu, ku duduk termenung mengagumi kebesaran Tuhanku. Yesus Kristus yang telah berkorban menebus dosa-dosaku. Ku coba ku selami dengan akal sehatku untuk sebuah makna. Untuk apa Kristus berkorban di Golgota menebus aku, menebus saudara, dan seluruh umat manusia? Tanpa kelahiran Kristus takkan pernah ada penebusan di Golgota. Tanpa Kristus yang mau meninggalkan tahta kemuliaannya dan menjadi manusia, takkan pernah ada penebusan di Kalvari. Kristus datang ke dunia membawa kabar sukacita, kedamaian, terlebih kasih, dan cinta yang tulus. Cinta yang tak bersyarat, tanpa syarat. Gereja, liturgi, pelayanan, dogma, doktrin teologi, dan perbuatan baik, bila tidak dijiwai dan dihidupi oleh Kristus yang adalah kasih itu, dan dengan anugerah penebusannya, serta landasan kasih dan cinta tanpa syarat, semua itu hanya knowledge dan tindakan kosong dan sia-sia di atas segala kesia-siaan, bila tanpa kasih agape. Kristus datang ke dunia ini membawa visi dan misi, yaitu teladan akan kasih, cinta yang non-diskriminatif, tanpa membedakan kau siapa atau aku siapa, tanpa membedakan kau punya atau aku punya, tanpa membedakan kau kaya atau kau miskin, tanpa membedakan kau baik atau kau jahat, bahkan tanpa membedakan kau berdosa atau kau tidak berdosa. Namun sadarilah, perjalanan Sang Penebus turun ke dunia ini suatu bentuk pengorbanan demi penebusan dosa umat manusia. Yesus kedatangan ke dunia untuk mencari dan menebus orang berdosa. Tak pernah menunggu kau suci dulu, tak pernah menunggu kau bertobat dulu, tak pernah menunggu kau menjadi orang baik dahulu. Itulah cinta tanpa syarat, kasih tak bersyarat, dan di luar pemikiran akal manusia. Kita sering meremehkan anugerah Kristus dengan sikap dan perilaku kita. Kita sering melihat orang yang berdosa, orang yang bersalah, apalagi orang ateis. Kita menganggap mereka kotor, kita menolak mereka. Namun kasih Kristus ajarkan, kasihilah musuhmu.
Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kasih yang bersyarat, tidak pernah memarginalkan orang yang berdosa maupun orang jahat sekalipun. Kristus welcome justru untuk mereka yang berdosa, untuk dibawa ke suatu pertobatan oleh teladannya, oleh kasih tanpa syarat, cinta yang berbalut kasih tanpa syarat. Tetapi kita sering memperlakukan mereka seolah-olah kita lebih dari Tuhan, yang tanpa disadari atau disadari menerapkan kasih yang bersyarat, bahkan kasih yang banyak-banyak syaratnya. Kalau mereka baik, saya akan berbuat baik. Kalau mereka rajin beribadah, saya akan membantu menemani mereka dan memberikan donasi dan bantuan kepada mereka. Kalau dia sudah bertobat, saya akan menyambutnya dengan sikap persahabatan. Kalau dia memuji-muji saya, maka saya akan bersedia memberikan bantuan finansial berupa sumbangan-sumbangan dan aksi sosial saya kepada mereka. Apakah ini kasih tanpa syarat? Kalau kita menerapkan kasih yang bersyarat, kita tak jauh beda dengan orang dunia yang di luar Kristus. Karena perilaku kita tidak mencerminkan ajaran Kristus dan tidak menjalankan amanat agung dan tidak menjadi teladan bagi sesama. Kristus tidak membedakan merek gereja, tidak membedakan sara, termasuk orang lain yang berbeda agama. Bahkan mereka yang ateis sekalipun yang tidak punya gereja, semua Tuhan mengasihi tanpa syarat. Dan sebagai bukti adalah perjalanan Sang Penebus sampai mati di kayu salib, berlaku untuk siapapun, tanpa terkecuali, tanpa syarat. Itulah makna kasih Yesus yang diajarkan dalam bentuk anugerah keselamatan dalam implementasi penebusannya. Kalau Yesus memberi teladan yang benar, adil, dan non-diskriminatif tanpa syarat, tanpa melihat latar belakang kondisi manusia yang berlumur dosa, selain kita meneladaninya dengan mengimplementasikan kasih tanpa syarat kepada sesama, sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Semua akan sia-sia bila salah memahami, salah menerapkan sikap dan perilaku dalam memaknai penebusan dan pengorbanan Kristus dengan menerapkan kasih yang bersyarat, yang seharusnya menerapkan kasih yang tanpa syarat. Senja itu ku duduk termenung, mengagumi kebesaran Tuhanku. Yesus Kristus telah berkorban menebus dosa-dosaku, dan ku coba ku selami dengan akal sehatku untuk sebuah makna. Untuk apa Kristus berkorban di Golgota menebus aku, menebus saudara, dan seluruh umat manusia? Tanpa kelahiran Kristus, tak akan pernah ada penebusan di Golgota. Tanpa Kristus yang mau meninggalkan tahta kemuliaannya dan menjadi manusia, tak akan pernah ada penebusan di Kalvari. Kristus datang di dunia membawa kabar sukacita, kedamaian, terlebih kasih yang berbalut cinta dan tulus, cinta yang tak bersyarat, tanpa syarat. Roh Kudus penolong yang akan memampukan kita untuk mengasihi musuhmu dalam penyangkalan diri sesuai teladan Kristus. Biarlah hal ini menjadi perenungan agar kita menghargai anugerah Kristus dalam penebusannya, dan sebagai respons atas kasih Kristus kepada kita, maka kita menjadi kejadian dan hidup yang baru, serupa Kristus dalam perilaku dan sikap kita kepada sesama. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Amin.